Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama, marilah kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha dari segala maha dan sumber dari segala sumber, yang alhamdulillah senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keduniaan kita yang ada di dunia ini. Meskipun dalam konteks berbangsa dan bernegara pada sampai hari ini itu kemudian mengalami banyak problematika, banyak dinamika yang barangkali sulit untuk terselesaikan secara universal, tetapi harus dibagi-bagi mana yang harus diselesaikan dahulu, termasuk konflik-konflik yang terjadi di negara internasional maupun nasional itu sendiri. Salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Beliaulah Nabi yang sosoknya kita jadikan sebagai panutan, sebagai patron, baik dalam memimpin negara, memimpin keluarga maupun memimpin masyarakat itu sendiri. Karena beliaulah yang pada hakikatnya yang telah mengantarkan kita dari alam yang gersang sekali, alam yang gersang di alam jahiliyah itu. Kemudian kita diantarkan oleh sejuknya, oleh nikmatnya panorama-panorama apa yang telah ada di dalam tubuh Islam itu. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya atas nama Zuljalali Wal Ikram dari kelas IP 4D atau kelas ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang sejarah berdirinya ASEAN itu sendiri, tentang apa tujuannya dan negara-negara apa yang ada di dalamnya. Baik, ASEAN ini merupakan salah satu organisasi yang dimana negara-negara berkumpul, utamanya yang ada di Asia Tenggara ini, yang awalnya cuma ada 5 negara, tetapi seiring berjalannya waktu, dengan bergantinya waktu itu sedikit demi sedikit bertambah dan semakin sampai kepada misi dan tujuannya yang telah ditetapkan di awal dirintisnya organisasi ini. Organisasi ini ASEAN itu kemudian dibentuk di Bangkok, ya, ibu kota Thailand ya, pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Berbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura dan Thailand itu sendiri. Jadi melihat dari banyaknya organisasi-organisasi yang terbentuk di dalam konteks negara internasional, Asia Tenggara ini itu kemudian tidak ingin ketinggalan, utamanya yang ada di benua Asia, yang ada di bagian tenggara itu kemudian juga membentuk suatu perkumpulan, suatu perhimpunan, suatu organisasi agar bagaimana tujuannya utamanya dalam segi ekonomi dan sosial itu kemudian bisa tercapai dengan kerjasama antar negara yang ada di dalamnya ini. Maka daripada itu, sebagai bentuk persaingan global yang semakin hari semakin meningkat, negara yang ada di Asia Tenggara itu kemudian dituntut untuk memberikan suatu perubahan yang ada di wilayah kekuasaan daerahnya sendiri. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah anggota negara ini. Anggotanya sampai sekarang yang awalnya cuma hanya 5 negara, utamanya di bagian Asia Tenggara itu sudah ada 10 negara, mulai dari Brunei Darussalam, juga termasuk Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam itu sendiri. Jadi luas wilayah kekuasaannya ini karena beberapa negara yang terlibat ataupun beberapa negara yang tergabung di dalamnya itu merupakan bagian dari
luas kekuasaan yang ada di ASEAN itu sendiri, yang luasnya meliputi 4,46 juta kilometer, setara dengan 3% total luas daratan di bumi ini. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana luasnya ini di wilayah kekuasaan di ASEAN itu sendiri. Karena kita sama-sama mengetahui bahwasanya ASEAN ini mungkin sering kali kita dengar istilahnya, kita sering dengar nama-namanya, utamanya di TV-TV dulu kita sering mendengar ASEAN Games. Nah, itulah merupakan salah satu bentuk utamanya ini di bidang olahraga ya, bentuk kerjasama antar negara ini yang membentuk suatu pertandingan, membentuk suatu perlombaan dalam rangka untuk saling mempererat tali silaturahmi di antara sesama negara yang ada di ASEAN itu sendiri. Pada awalnya, kita kembali pada awal dirintisnya, itu sebenarnya ASEAN ini memiliki beberapa tujuan utamanya ketika dirintis di deklarasi Bangkok itu sendiri. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting karena pertumbuhan ekonomi sekiranya kita lakukan dengan kolektif secara bersama-sama, itu kemudian akan memunculkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan, utamanya yang ada di negara Asia Tenggara itu sendiri. Terlebih daripada itu, ada perdamaian yang harus kita tingkatkan, utamanya kestabilan regional yang ada di sesama negara Asia Tenggara itu. Maka memang perlu dibentuk Asia Tenggara itu, di Asia Tenggara itu perlu dibentuk yang namanya ASEAN, atau perkumpulannya ini, asosiasinya ini, negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ASEAN ini pada hakikatnya itu kemudian memiliki fungsi, memiliki tujuan, itu adalah bentuk dari banyaknya organisasi-organisasi tingkat dunia yang kemudian saling bersaing menempatkan taring dan eksistensinya, tetapi dengan semangat yang keras, dengan kerja yang kolektif, itu kemudian Asia Tenggara sampai pada hari ini itu kita bisa kenal dan kita bisa lihat progresivitasnya di dalam membangun beberapa daerah wilayah kekuasaan, utamanya dalam pertumbuhan ekonomi, perdamaian, dan kesejahteraan apa yang ada di negara-negara ASEAN itu sendiri. Oke, jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika sekiranya ada kekurangan dan kesalahan. Itu datangnya dari pribadi yang berbicara, karena kita hanya manusia biasa yang kadang salah, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, nun wal qalami ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.